Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya di Mentor Profesional. Untuk hari Rabu kita mendampingkan tentang konsultasi dan dari kendala-kendala dan lain-lain ya. Ya, baik. Untuk sebelum kita melanjutkan pada acara ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya absen dulu sebelum itu. Ya, untuk Mas Yuda Pratama, Bapak sudah hadir? Hadir Pak. Ya. Untuk Mas Rian Rahmaneli? Belum. Afrizal Zikrillah? Mas Afrizal? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Mbak Devina Fatma? Ya, belum. Mbak Farhatus Solihah? Belum juga. Muhammad Al Fauzan Alamsyah? Belum. Mas Alvin Nur Rahman? Hadir Pak. Ya. Mbak Yuyun Dwi Jayanti? Ya. Mbak Hina Jasmine? Mbak Hina Jasmine? Maaf Pak, buat Mbak Dina sepertinya agak telat masuk Pak, soalnya lagi ada urusan. Oh ya. Terus Mas Rahmat Mahfuddin? Mas Rahmat Mahfuddin? Belum. Terus Mas Aditya Refazal? Hadir Pak. Ya. Mas Hamdani Novendra? Mas Hamdani? Belum. Terus selanjutnya Mas Abdul Rahim? Belum. Mas Gamal Abdul Nasir? Belum. Mas Tio Alfian Zahri? Hadir Pak. Baik. Terus masuk ke Mas Ahmad Ausaf? Hadir Pak. Ya, baik. Mbak Adinda Tasya? Hadir Pak. Ya. Adinda Tasya. Mbak Nanda Anissa? Hadir Pak. Baik. Mas Arya Kuswara?
Hadir, Pak. Baik. Untuk Mbak Riga Kurniasari, Hadir, Pak. ya, baik. Untuk Mas Rido Dinata, belum. Lanjut, Mas Egi Purwanto, belum. Mbak Cynthia Miada, Hadir, Pak. ya, baik. Terus Mas Tito Vero, Hadir, Pak. baik. Ada yang belum saya absen? Saya Pak, Hamdani Pak. Ya, Mas Hamdani. Mas Hamdani Novendra. Siapa lagi? Mas Ridho, Rido. Pak. Ya, Mas Rido. Ya, siapa lagi? Ya, udah ya. Baik, untuk pengecekan dari kendala-kendala tiap kelompok bisa kita cek lagi ya untuk tentang kendalanya yang ada pada kelompok masing-masing, dan kita bisa diskusi tentang solusi paling bagus untuk kendala yang dialami pada kelompok masing-masing. Baik, untuk kita mulai lagi dari kelompok A. Silakan untuk ada kendala atau tidak untuk proyek akhirnya. Maaf, Pak. Sebenarnya itu Mbak Devina udah datang belum, Pak? Bagaimana? Bentar, Pak. Boleh tampil ke sini Pak untuk apa namanya buat codingnya. Namun belum selengkap yang kemarin gitu, Pak. Saya baru buat juga apa kayak gambar flowchartnya gitu Pak. Jadi untuk coding ke apa Arduino IDE-nya belum Pak. Soalnya kan belum kita apa terapkan gitu Pak codingannya Pak. Jadi saya mungkin menampilin flowchart sementara untuk codingnya Pak gitu Pak. Oh iya, ya. Nggak apa-apa, silahkan. Boleh Pak. Boleh. Izin saya screen ya Pak ya. Ya, ya. Oke Pak, mungkin seperti ini Pak untuk codingannya gitu. Untuk responnya ini saya belum kasih gitu Pak. Di sini kan untuk codingannya itu yang saya bagi itu kan Pak. Terus if di situ keterangannya kan kita menggunakan break untuk salah satu komunikasinya gitu. Namun untuk pengaplikasiannya itu kita menggunakan aplikasi ketiga gitu. Jadi Blink itu sebagai jalan aja untuk menuju ke aplikasi yang akan kita gunakan gitu Pak. Jadi di sini kan tombol start gitu Pak. Kemudian di sini ada 3 tombol yang saya maksudkan kemarin itu. Jika tombol 1 sama dengan high gitu, atau jika tombol 1 ditekan maka servo 1 bergerak gitu. Jika tombol 2 ditekan off,
maka servo 2 yang bergerak. Ketika tombol 3 yang ditekan, maka servo 3 yang bergerak. Gitu. Bergeraknya itu sekitar 90 derajat. Seperti itu, Pak. Jadi itu untuk gambar plotter sementara ini, Pak. Soalnya untuk keberlanjutan yang seterusnya gitu kan, Pak. Di sini ada cuma untuk keterangan lanjutannya itu kan belum kita detailin gitu, Pak. Soalnya keterangannya apa gitu. Untuk keterangannya apa kita belum selesaikan seperti itu, Pak. Mungkin untuk sementara ini itu aja dulu, Pak, gitu. Dan mungkin kalau dibilang kendala, alhamdulillah belum ada gitu, Pak. Hanya saja mungkin menunggu alatnya sampai untuk beberapa waktu gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Halo, Pak. Ya, hati-hati, ya benar ini udah untuk ada tombol, udah itu menggunakan servo. Berarti tombolnya ada 3 berarti ya? Tombolnya ada 3. Ya, tombolnya ada 3. Sebenarnya di sini ada juga untuk codingan lanjutannya itu ada misalnya di sini ada digital rate-nya gitu, Pak, untuk lampu indikatornya gitu, Pak. Namun belum sempat terselesaikan gitu, karena untuk kira-kira ada tambahan, Pak, dari Bapak, Pak, untuk sementara ini gitu. Kalau untuk proses alatnya, insya-Allah kami tinggal menunggu jadwal waktunya aja, Pak. Maksudnya itu nunggu alatnya sampai seperti itu, Pak. Yang belum sampai apa berarti? Yang belum sampai kami servonya, Pak. Soalnya kan yang nggak ada cuma servonya aja gitu. Kalau untuk PMS-nya kan udah ada. Kemudian untuk indikatornya LED juga sudah ada gitu kan. Ada 4 buah yang kemarin dikasih dari Indobot. Nah itu mungkin tinggal nunggu servonya aja, Pak. Servonya sekitar 3 buah. Kemungkinan dalam minggu ini insya Allah sudah sampai semuanya gitu, Pak. Ya, udah bagus. Tinggal servo sama servo aja ya 3. Apakah ada tambahan lain, Pak? Kalau untuk ini berarti kan udah mulai diprogram belum ini untuk udah mulai diprogram? Pak, saya udah nyoba kemarin, tapi baru satu servo aja gitu, Pak, belum ketiga-tiganya gitu. Iya. Baru uji cobanya itu satu servo gitu kan. Soalnya saya ngetes bisa nggak terkoneksi ke WMOS gitu. Dan ternyata bisa gitu kan. Jadi baru satu servo aja yang bisa digerakkan seperti itu, Pak. Ya, kemudian apakah ada tambahan lain, Pak, dari Bapak, Pak? Kalau ini kan nanti ini coba dulu ini satu servo untuk buka tutup mekaniknya. Kalau mekaniknya udah jadi belum? Untuk wadah-wadahnya? Udah, Pak. Udah? Udah, Pak. Nah, itu coba dulu. Udah, coba satu-satu kan bisa. Misalnya di servo yang pertama gitu, dicoba dulu. Kira-kira butuh berapa, delay-nya berapa atau milisnya berapa detik ya, berapa detik untuk servonya buka tutup agar takarannya pas begitu. Itu kami juga sudah menemukan satu servo, Pak, untuk servo sebelah kirinya gitu. Namun yang belum tertemukan itu servo yang di tengah, Pak. Nah, servo yang di tengah kan posisi servonya agak lain dibanding yang lain gitu, Pak. Jadi belum kami uji coba gitu, baru servo kanan kirinya aja gitu, Pak. Kalau kanan kirinya udah berarti ya untuk dicoba ya. Dicobanya udah makan kopi. Udah dikasih bahannya, gula. Iya, Pak, saya gunakan kopi. Oh, kopi udah berarti udah. Kalau
udah Pak. Berarti udah ya, berarti udah bisa, tinggal kalau takarannya udah dapat delay-nya atau milisnya Buat takarannya kami masih itu belum Pak. Soalnya kami nanti mainnya di delay aja gitu Pak. Soalnya misal kita butuh 1 sendok itu kita butuh berapa detik gitu Pak. Misalkan dalam 1 sendok itu butuh 2 detik, kita mainkan delaynya aja gitu. Ya. Kalau main delay nanti sambil diingat juga, kalau delay nanti semua program selain delay nggak bisa ketika dilakukan yang lain nggak bisa ikut, nggak bisa multitasking gitu. Kalau memakai delay, Nah, ya, Pak. ya untuk Insya Allah semuanya nanti sudah. kami usahakan gitu. Kalau pakai delay nanti nggak bisa multitasking ketika ada inputan atau output yang lain bergerak atau membaca, itu akan terdelay semua. Satu sistem di Arduino akan terpause semua, terdelay semua. Maka dari itu, kalau ingin yang bisa multitasking, nanti pakainya milis. Ya, milis itu pengganti delay yang bisa multitasking juga. Dicoba nanti kalau misalnya ada kendala memakai delay, bisa memakai milis ya, untuk Mas Yuda ya. Pak, nanti kami coba pakai milis Pak. Misalkan pakai delay kurang bisa gitu. Ya, bagus ya. Ini untuk teman-teman juga semuanya, kalau misalnya nggak pakai delay nggak bisa pakai milis juga ketika membutuhkan multitasking. Begitu untuk kelompok A. Nah, untuk trailnya berjalan terus ya Mas, untuk Trello-nya. Untuk trailnya kan kemarin meeting sama Bapak masih pending gitu Pak. Jadi belum sempat kami meeting sama Bapak gitu kan. Nah, rencana itu di awal Desember insya Allah itu ada sketnya lagi sama Bapak gitu. Soalnya keterangan kemarin masih pending gitu Pak. Oh iya Mas. Berarti ada yang pending ya. Ya, bisa top set untuk Mas Yuda. Baik Pak. Apakah ada tambahan lain Pak? Tambahan tentang apa dulu ini? Ada kendala-kendala enggak? Kendala kami insya Allah tinggal nunggu alat aja Pak. Soalnya pembagian job desk juga udah ada. Dari masing-masing tugasnya juga sudah jelas gitu Pak. Tinggal nanti kayak Mas Afrizal kan itu desainnya gitu. Tinggal melengkapi aja sebenarnya Pak. Ya. Karena kebanyakan kemarin ada yang expo, ada yang banyak tugas akhir gitu Pak. Jadi kami bagi-bagi waktunya gitu Pak. Memang sekarang kemarin masih memang banyak yang sakit. Saya juga kemarin sakit, satu keluarga juga sakit ya. Jadi jaga kesehatan semuanya ya. Misal kehujanan Pak ya, kalau hujannya besar ya berteduh, walaupun pakai mantel juga tetap berteduh karena hujannya sangat besar dan angin juga ya. Nah, untuk Mas Yuda mungkin kalau mekaniknya udah bisa, ya tinggal di assembly aja Mas untuk programnya, nanti diotak-atik tentang pemrogramannya. Intinya nanti kalau mekanik udah bagus, otomatis program mengikuti. Ya. Ketika mekaniknya jelek, otomatis programnya susah ya, itu. Nah, ini untuk yang nanti pakai Blink atau buat aplikasi sendiri untuk Mas Yuda kelompok A? Aplikasi sendiri Pak, cuma koneksinya melalui Blink gitu Pak. Jadi saya kepikiran gitu kan Pak, aplikasi sendiri, aplikasi builder gitu kan. Jadi nggak perlu lagi kita daftar Blink ngasih auto token ke orang gitu Pak. Jadi kita cuma kirim aja aplikasinya ke orang, seperti itu aja gitu Pak. Jadi menurut saya lebih simpel seperti itu gitu Pak. Ya, memang paling simpel buatnya seperti itu, benar.
coba untuk aplikasinya dibuat kelompok A. Nah, intinya tinggal itu aja. Nanti sambil untuk minggu depan apa ya Jumat ya, untuk hari Jumat bisa difotokan untuk semua kelompok yang udah dikerjakan apa aja. Misalnya udah mekanik udah jadi difoto, nanti dipresentasikan. Terus untuk misalnya untuk programnya difotokan, terus ditempelkan untuk dipresentasikan untuk minggu depan ya. Untuk Jumat depan ini nanti ya progresnya mau saya pantau lagi untuk progresnya apakah ada penambahan atau tidak ya. Untuk tiap kelompoknya jangan lupa difoto tentang entah mekaniknya yang sudah dibuat atau tentang elektronik, rangkaian elektronik yang sudah dibuat atau dirancang ya. Itu baik Mas Yuda untuk kelompok A. Baik Pak, mungkin saya setelah ini izin pindah ke HP ya Pak ya, soalnya saya juga ada urusan lain gitu Pak, jadi Ya, saya apa-apa. pakai HP aja. Ya, nggak apa-apa. Top start dulu. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok B. Untuk kelompok B, untuk progres sekarang udah di pemrograman belinya Pak. Sudah masuk ke pemrograman. Nah, untuk Iya Pak. ada kendala? Untuk kendala sih belum ada Pak, cuma kemarin kan ada beberapa parameter yang ditambah waktu di penampilan monitor blinknya. Itu ada penambahan LED Pak. Jadi nanti ada program buat ketika suatu kondisi LED hijau bakal menyala, LED merah bakal menyala Pak. Jadi yang LED itu belum ditambahin di pemrogramannya Pak. Oh ya, tinggal nambahin ini ya LED ya. Untuk LED Ya, di aplikasi Blinknya. Terus kalau untuk ini apa wadahnya atau kan ini untuk apa kemarin akuarium ya? Iya Pak, untuk pakan ikan. Ya, untuk wadah pakannya udah jadi belum Mbak? Untuk wadahnya belum jadi sih Pak, kita masih progres ke tiap ini pembagian tugasnya gitu. Oh iya, berarti untuk Juga ada beberapa komponen yang belum sampai. komponen yang belum apa aja Mbak? Kurang RTC aja sih Pak. Kurang RTC, makanya DS 3231 atau yang berapa? Makanya pakai ini enggak Bu? Untuk RTC-nya pakai apa Mbak? Gimana Mbak Yuyun? Untuk kelompok B? Gimana Mbak Yuyun dan teman-teman? Untuk kelompok B? Enggak bisa lihat. Buat RTC belum ini sih Pak, belum ditentuin spesifikasinya mau pakai yang apa gitu. Jadi kita beli nggak sama gitu Pak spesifikasinya. Ya. Untuk rangkaiannya udah mulai dibuat, rangkaian elektroniknya udah dicoba-coba belum?
Sudah, Pak. Kemarin Berarti juga skematiknya udah dibuat juga, Pak. ya, berarti kan tinggal untuk programnya udah. Ini topi. Ini topi. Buat programnya udah, Pak. Program ke device-nya sama ke blinknya juga sudah. Tinggal penambahan kondisi LCD itu. Ya, berarti tinggal penambahan sama wadahnya ya, wadah dan penggabungan wadah, terus sama akuariumnya ya, dan aktuator buka tutup wadah pakannya berarti ya, kurang itu ya Mbak Yuyun, benar? Iya, betul, Pak. Ya, berarti tinggal. Nah, ini paling nanti ya pas ada masalah ya pas waktu itu kayaknya nanti. Semoga aja enggak, tapi ya ketika mekaniknya bagus, otomatis enak programnya gitu. Dan jangan lupa untuk elektroniknya dibuat yang rapi mungkin dan tidak mengganggu yang lainnya ya begitu. Karena kan ada air juga di akuarium itu. Baik, Pak. Nah, untuk wadahnya nanti ditaruh di atas, nanti dipakai misalnya wadahnya ditaruh di atas, terus ditempelin atau diapain kira-kiranya Mbak Yuyun, ada yang tahu? Kalau sepemahaman saya tuh nanti wadah device-nya tuh ditaruh di atas akuarium gitu, Pak. Jadi nanti kayak ada penyangga Tapi di atas ya kayak di filter tengahnya itu. itu kayak iya gitu, Pak. Semacam Ya, jadi dipasang di atas, terus seperti filter yang atas akuarium ya berarti. ya mungkin seperti itu, Pak. Ya baik. Untuk Trello-nya udah diupdate lagi belum Mbak untuk kelompok B? Untuk Trello tinggal yang ini, Pak, updatean program LED, penambahan LED-nya, Pak. Baik, untuk kelompok B berarti tidak ada masalah ya, tinggal menunggu RTC. Betul, Pak. Ya. Untuk artisnya nanti Tes Pak, ada ya suaranya. gimana? Ya ada silahkan Mas Alvin. Ini dari tadi ngeluarin suaranya agak susah, maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Gimana? Jadi kurang lebih nanti kita akan menggunakan baterai RTC ya. RTC yang model CL3032 yang paling murah Pak. Oh yang mana? Ya apa-apa. Ya. Soalnya kan kalau misalnya tahap prototype itu kita ya pakai yang standarnya dulu aja gitu sebelum implementasi. Mungkin nanti ke depannya kita untuk pertambakan atau dunia industri itu kita akan pakai pertimbangkan untuk membeli yang lebih bagus ya. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk artis tinggal artisnya Pak ya untuk pemrograman dan hardware-nya, elektroniknya. Ya. Nah kemarin tuh kelompok saya tuh udah membuat kayak gambaran buat desainnya Pak, boleh nanti saya share screen. Oh iya boleh silahkan.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Tes. Ya, sudah terdengar, Mas Alvin. Nah, jadi mungkin gambarannya itu seperti ini, Pak. Untuk ini jadi kita di satu kotak itu menaruh seperti Arduino, terus OLED-nya gitu, buzzer dan whiteboard-nya gitu, Ya, supaya tidak mengganggu tampilan dari depan itu gitu, Pak. Kemarin tuh kita itu menerima saran dari Bapak bahwa si OLED itu kan nanti takutnya ngalangin pemandangan gitu ya, Pak. Nah, jadi kita ditaruhnya semuanya di belakang gitu. ya, benar. Nah, untuk buzzer si lampu LED-nya sama si OLED-nya kita taruh belakang. Terus Ya, mungkin sistem dari sistem pakannya sendiri itu menggunakan ultrasonik yang ditaruh di atas, dari mana si ultrasonik itu akan mendeteksi si sistem pakannya itu masih tersedia atau tidak gitu. ya, Ya, untuk mungkin ini yang kecil adalah servonya gitu. Jadi nanti di mana si RTC udah menentukan pukul, si jam itu udah menentukan pukul yang sudah ditentukan gitu ya. Misalnya di jam 7 atau di jam 8 malam itu otomatis nanti si servo itu membuka untuk si pakannya gitu. Nah, selain itu nanti mungkin kita akan menambahkan sedikit modifikasi untuk dari aplikasi ya, dari segi aplikasi supaya kita bisa memberikan pakan secara manual di aplikasinya gitu. Jadi kalau misalnya kan melihat ikan makan itu suatu kenikmatan gitu ya. Jadi siap barangkali lagi bosan pengen lihat ikan makan, terus kita bisa buka sendiri di lewat linknya gitu, lewat HP kita. HP. Begitu, Pak. Ya, bagus. Benar. Kalau memang lagi butuh pengen lihat ikan-ikannya makan ya, otomatis bisa juga manual gitu ya. Betul. Ya, Iya. ya, baik. Nanti itu didesain ya untuk entah dari wadah pakannya dan mekanik buka tutup servonya ya untuk pakan ikannya. Nanti kan pakai pur kecil-kecil ya, pakan Gimana, ikan, Pak? pakai pakan ikan yang kecil untuk atau pur. Iya, Nah, yang pelet-pelet itu ya, Pak. ya melevel yang kecil. Nah nanti ikannya ya tinggal beli ikannya. Udah berikan belum kemarin? Iya, kemarin ikannya itu, Pak, nggak mau makan pelet. Ya, ya. Kalau cupang makanya cacing kalau cupang. Jadi nanti bisa dikasih Iya, Pak. anakan koi atau ikan mas apa namanya koki, ikan mas koki Iya, Pak, juga koki. bisa. Makanya nggak baik itu juga. Sekarang kan yang lagi booming kan koki itu udah banyak macamnya, nanti bisa juga dikasih itu ikan koki. Nah, untuk akuariumnya kan udah ada ya, untuk akuariumnya. Nah, iya, untuk akuarium tuh sebenarnya kalau saya sih udah ada ya, Pak. Saya itu kemarin beli akuarium ikan cupang 10 ribuan. Jadi buat implementasinya gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau dari kita itu akuarium itu opsional gitu. Kalau misalnya bisa buat dari barang-barang bekas gitu kayak penampungan pakannya, terus alat-alatnya kenapa tidak gitu kan, lebih efisien juga. Oh ya, bisa juga untuk misalnya ada kaleng buat wadahnya ya, atau misalnya corong-corong apa. Nah, iya Pak, kayak gitu. Terus akuariumnya paling pakai ini coba dipakai apa wadah-wadah tul wadah-wadah untuk alat-alat atau wadah alat yang kotak-kotak itu kan biasanya ada yang bening. Kalau misalnya cuma untuk buat apa
prototipe gitu ya, itu juga bisa dipakai biar terlihat ikannya atau pakannya keluar atau tidak gitu. Iya, siap, Pak. Ya, itu untuk ini. Berarti tinggal mekaniknya ya, Mas. Tinggal mekaniknya dan wadah-wadahnya yang mau dipakai. Yang susah nanti itu, Malik. Ya. Iya, Ya, paling susah kan nanti ini, pas waktu assembly. iya di Kalau proses implementasinya, Pak. ya, implementasinya itu yang susah, agak susah. Memang susahnya paling susah ya itu. Kalau program tinggal program, ngetik-ngetik ya nggak ada masalah, error tinggal ketik ya. Kalau udah masuk ke mekanik, nggak berjalan mulus, otomatis bongkar lagi, pasang lagi, bongkar Iya. lagi, pasang lagi. Nah itu yang Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu sering dapat beberapa trouble ya dari sistem pakan ini kan. Kita itu perlu waktu buat si buka tutup servonya gitu Pak. Kalau misalnya kelamaan pakannya yang kebanyakan gitu. Terus nah, kalau misalnya sebentar banget gitu pakannya kurang gitu kan. Jadi kita juga perlu beberapa kali riset buat nentuin si buka tutupnya itu. nah itu benar, memang itu kayak gitu. Coba kalau untuk pakan itu bisa juga dipakai. Yang lingkaran misalnya sebetulnya muterin lingkaran kan ada lubangnya itu. Iya, Ya, ada yang di lubang kecil, ada yang agak besar. Nah itu yang cocok yang mana? iya Pak. Ya itu juga bisa. Misalnya kayak gitu. Misalnya yang ada kotak ya kotak. Yang enak-enak aja lah. Dicoba dulu. Delainya berapa? Ya seperti itu. Ya, ya memang harus sesuai takaran yang diinginkan misalnya. Kan apa namanya? Setiap akuarium kan nggak mesti cuma satu ikan ya, otomatis kan ada banyak. Nah itu kira-kiranya berapa gitu kan juga bisa. Kalau Iya bisa Pak, siap Pak. itu nggak bisa. Jadi intinya nanti utak-atik mekaniknya dulu, sudah jadi baru bisa tambahin program-program yang lain. Ini ada tambahan itu, ada berapa ikan, kira-kira berapa ya itu juga bisa. Yang penting ini mekaniknya dulu dipastikan berjalan dengan lancar, di reset, buka tutup servernya, bentuk tutup pakannya bagaimana, nah itu dicari, di searching juga. Kalau enggak tanya sama Mas siapa? Mas Yuda coba. Mas Yuda kan kemarin udah coba nyoba kayaknya. Bisa juga tanya-tanya ke Mas Yuda atau juga ini cari-cari referensi-referensi di YouTube atau di yang lain-lain kan ada Yuda ada Maaf yang Pak, putus-putus suaranya. oh ya kan untuk pakan ikan kolam itu kan udah ada nanti apa rata-rata dia pakainya pelontar dilontarkan untuk yang pakan kolam dan untuk sedangkan yang untuk akuarium biasanya cuma buka tutup geser gitu. Jadi maaf tadi agak terputus jaringannya ya untuk Mas Alvin ya tadinya Mas Alvin. Nah itu coba untuk mekaniknya seperti apa dicoba sendiri, bisa didiskusikan dengan teman-temannya, bisa juga bertanya dengan kelompok yang lain yang sudah pernah mencoba untuk mekanik buka tutup servo seperti itu ya untuk Mas Alvin dan kelompok B. Baik, bisa stop screen. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagus untuk kelompok B, kelompok A. Baik, selanjutnya untuk kelompok C. Baik, Kak. Silakan. Ya. Secara saya terdengar, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi mungkin saya izin share screen dulu ya, Pak. Jadi
ya Pak. Jadi di minggu ini progres kami itu Pak, bikin wiring sama programnya itu Pak. Jadi seperti ini. Ini kami coba di workweek dulu. Sebenarnya ini untuk minggu ini udah juga nyoba ke hardware-nya, tapi belum ngerakit gitu Pak. Hanya sekedar mencoba. Jadi seperti ini Pak wiring. Jadi kita pakai dua ultrasonic, sensor ultrasonic sama terus servo buat menggerakkan tutup tong sampahnya nanti sama ini sebenarnya WMS ya Pak, cuma di sini nggak ada. Jadi saya pakai yang paling mirip lah mendekati. Ya. Terus ya ini untuk programnya seperti ini Pak. Jadi ultrasonic yang satu ini yang itu gunanya itu untuk kayak mendeteksi misal ada kita mau di depan tong sampahnya kayak ada yang mau membuang sampah gitu. Nah itu nanti bisa mendeteksi jaraknya, nanti akan buka ini servonya, kita akan menggunakan servo dan buka tong sampahnya. Jadi ini mungkin jaraknya itu misal sekitar 5 sampai 10 cm gitu Pak. Nanti akan membuka gitu. Misal ada benda di depannya. Terus selanjutnya yang ultrasonic satunya itu gunanya buat memonitoring isi dari tong sampahnya gitu. Jadi kalau yang kami pikirkan itu dari atas nanti dari tutupnya itu ada ultrasonic juga, nanti dia itu bisa jadi misal tong sampahnya itu kosong, nanti berarti kan ultrasonicnya mendeteksi jaraknya jauh ya, dari tutup ke bawahnya. Misal semakin penuh semakin ke atas, itu nanti semakin mendekati. Jadi misal jarak yang deteksi semakin dekat itu berarti nanti akan semakin penuh gitu tong sampahnya. Jadi mungkin ini jadi seperti itu Pak. Mungkin saya akan coba simulasinya dulu. Jadi seperti tadi ini kan masih nutup ya Pak. Ini. Nah, semisal ini tadi yang sensor ultrasonik yang untuk itu ya mendekati mendeteksi depannya ada berapa gitu. Jarak bendanya. Misal semakin dekat ya, misal sekitar di bawah, nah ini besar 2 cm. Nah, nanti dia akan membuka gitu Pak. Kita misalnya dan lalu kita buang sampahnya gitu ya. Setelah itu nanti misalnya di atasnya lagi akan tutup lagi nanti. Lalu untuk yang ini adalah yang untuk monitoring isi berapa tong sampahnya. Jadi ini ya yang ada volume persentase. Nah, jadi ini kalau di sini kan jaraknya sekitar 80 cm ya di deteksinya. Itu nanti berarti masih 15% masih masih sedikit lah tong sampahnya isinya. Jadi nanti semakin kecil semakin dekat itu nanti akan nanti ada peringatan gitu kan, tempat sampah penuh segera buang ke TPS gitu. Jadi untuk data-datanya ini nanti kemungkinan akan dikirim ke Blink gitu Pak. Jadi kita nanti akan menggunakan Blink juga gitu. Gitu sih Pak, mungkin cara singkatnya Ya, program sama ya. aturannya ya. Ya, baik. Untuk ini tong sampahnya udah ada, Mas? Kemarin kalau misalnya teman saya sudah ada Pak. Jadi ya nanti tinggal merakit gitu sama ngetes ini nanti. Ya, tong sampahnya. Dan nanti dicoba ya untuk mekaniknya karena programnya udah jadi, hardware-nya tinggal merakit, tinggal ini aja berarti ya untuk assembly ke mekaniknya ya, hardware mekanik, tong sampahnya dibuat direkayasa seperti sedemikian rupa agar bisa dibuka oleh servonya dan menaruh HC-nya ya, sensor ultrasoniknya ditaruh di mana, dan jangan lupa diberi pelindung ya, misalkan ada kalau ada sampah-sampah yang berair dan lain-lain ya, untuk HCSR-nya itu. Nah, untuk ininya programnya udah bagus, tinggal diaplikasikan ke aplikasi Blink ya, aplikasi Blink, data-datanya diekspor ke sana. Ya, intinya itu tinggal masuk ke mekaniknya ya, untuk mekanik buka tutup servonya untuk membuka tong sampah ketika ada seseorang yang mendekati tong sampah gitu ya. Nah, itu tinggal ya, ini intinya nanti tinggal mekaniknya aja, nanti tentang mekanik buka tutupnya seperti apa, karena tidak mudah untuk membuat mekanik dari aktuator yang ada dan sensor-sensor yang ada. Nanti mesti ada
troubleshoot, ya, ada masalah-masalah, kendala, nah itu nanti bisa yang agak susah nanti di situ, ya, pengaplikasian elektronik ke mekanik. Itu untuk kelompok C. Untuk Baik, Pak. Trello-nya masih aktif ya, untuk Ya, Trello-nya Pak. Masih berjalan, Pak. ya bagus ya, tadi kan masih nanti bisa saya cek lagi untuk Trello-nya. Terus berarti nggak untuk sampai saat ini belum ada kendala ya untuk Eh, masih belum, Pak. Ya, mungkin ya, nanti pas ngerakit ya, Pak. ya kayaknya itu. Untuk kendala-kendalanya nanti kayaknya pas waktu itu. Untuk bahannya udah semua ini berarti ya untuk Iya, Pak. platform. Bisa, insya Allah. Nanti Semua. misalnya ada teman ya mungkin nanti kita apa kayak ya nambah lagi. Misalnya ada yang kurang. Tapi untuk saat ini udah ada semua. Udah ada semua, udah semua berarti udah siap. Berarti tinggal minggu depan udah mulai ya dirakit. Nah itu yang paling susah, yang rakitnya itu. Ya. Untuk lamanya udah bagus, yang nggak ada kendala, break, Izin bisa sebentar. ya stop. Baik, untuk selanjutnya ke kelompok D. Iya, Pak. Halo. Halo, ya. Iya, Pak. Untuk kelompok D, kendalanya itu kan ini kan sensornya kan udah dipesan, terus sudah datang juga katanya Mbak Dinda. Cuman sensor yang kita pesan itu belum terkalibrasi gitu loh Pak. Jadinya jadi harus mengkalibrasi dulu dan di Stockpad-nya itu udah ada data sheet-nya, jadi tinggal minta. Mungkin itu aja sih Pak nanti. Ya, nanti di datasheet kan ada, yaitu di explore ya, di riset ya, dibaca-baca. Iya. Terus ini Pak, kemarin tuh sempat diskusi sih, kan untuk fan itu kan ternyata dia itu kan nanti nyambungnya ke pin analog, sedangkan si sensornya juga itu ke pin analog gitu loh, jadi sama-sama ke pin analog. Nah kalau sama-sama ke pin analog kan nggak bisa, bimusnya kan cuma satu pin analognya. Jadi akhirnya diakalin pakai transistor. Nanti fan-nya nyambung ke transistor, di transistor itu bisa nyambung pin yang mana aja selain pin analog gitu. Jadi itu sih Pak perubahannya. Udah Pak, cuman itu aja. Terus ini Pak, mau tanya juga, itu kan kalau misalkan ya kita kelompokan kan, ini kan posisinya teman-teman kan jauh. Nah, yang saya bingung ini tuh, sekarang kan komponennya kan ada di Mbak Adinda. Nah, Mbak Adinda itu kalau nggak salah di Lampung, kalau nggak salah. Nah, sedangkan menjadi software developer-nya kan saya, otomatis kan yang buat programnya saya kan nanti. Nah, itu gimana ya Pak? Maksudnya nanti ngemasukin ya. Kayak bingung gitu loh, soalnya kan kita kelompoknya jauh-jauh orangnya. Kalau maksudnya itu kita buat satu kelompok itu cuman satu alat, atau semua orang itu harus gitu loh. Jadi mereka tuh biar tahu atau gimana gitu. Itu yang bingung sih Pak. Kalau misalkan memang kayak gitu kan berarti harus ada semua gitu. Sedangkan sensornya itu agak mahal, 100 berapa? Iya. Nah kalau misalnya kayak gitu nanti kamu itu aja nanti misalnya video callan sama yang ada elektroniknya yang ada di mana, misalnya di mana di Lampung ya. Siapa sama temennya siapa namanya? Mbak Adinda. Ya Mbak Adinda nanti video callan, nanti kamu ngirim ininya aja, ngirim programnya, atau juga bisa ya pakai mengontrol
komputer orang ya, milik orang lain, itu kan juga bisa nanti. Nanti kan kamu mencoba, misalnya untuk Arduino-nya atau Windows-nya ditaruh di program pakai komputernya Mbak Adinda. Nah, kamu bisa ngontrol dari rumahmu. Nah, itu bisa. Nah, ngupload program ke ini, terus Mbak Dinda suruh mencopot atau merangkainya di alatnya, itu juga bisa nanti. Oh iya Pak. Ya itu nanti berarti kan untuk kalau kan buatnya satu di Adinda, berarti otomatis untuk wadah-wadahnya atau dan yang lainnya nanti di Mbak Adinda itu, berarti Adinda itu yang merangkai elektroniknya dan merangkai ini mekaniknya itu. Nanti kan bisa di Vicon ini ditaruh sini aja, ini juga bisa. Ya, nanti kan Mbak Dinda juga bisa ya. Tuh. Iya. Jadi cuma satu aja, nggak usah semuanya harus ada, nggak usah. Jadi kan intinya kan belajar kelompok, ini kan kelompok, jadi bisa saling kerjasama. Ya misalnya Mbak Dinda yang elektronnya taruh di Mbak Dinda, otomatis alatnya juga di sana, nanti kita rangkai, Mbak Dinda yang ngerangkai, dibantu dengan teman yang misalnya ada yang dekat atau yang gimana di Vicon, nah nanti dicoba-coba seperti itu. Ya untuk kelompok D itu. Misalnya dari program bisa dikirim pakai email atau apa, nanti Mbak Dindanya yang tinggal transfer programnya ke alatnya gitu. Iya Pak. Ya, paling sebenarnya seperti itu ya, untuk progres-progresnya. Nanti intinya seperti itu. Nah untuk ini apa namanya? Ini kan berarti kan cuma ini ya, mendeteksi. Iya, kan harus tetap ada toleransinya. Mendeteksi terus fan-nya hidup ya, atau untuk tempat toleransinya Pak. Kayak nanti gimana? tempatnya gimana? Gimana? Untuk tempatnya itu Pak, nanti tempatnya gimana? Nah, tempatnya itu gimana? Nah itu dibuat ini sederhananya aja. Nanti ada sensor, ada aktuator. Ya, bisa dimonitoring pakai Blink atau yang lain. Itu ya. Untuk kelompok D, Mbak Riga. Iya Pak. Untuk ada kendala yang lain selain itu? Enggak ada Pak. Silakan nanti kita pakai Telegram, pakai bot. Gimana? Kita pakai bot. Ya. Pakai bot, nah benar. Pakai bot nanti bisa dirangkai pakai kabel-kabel aja. Ya, baik. Untuk kelompok D nanti kan harus satu kelompok ini, untuk kelompok D harus sering-sering berkomunikasi. Nanti Mbak Dinda yang buat mekanik dan merangkai elektroniknya, disuruh buat itu, dicoba programnya, apakah sudah berjalan baru diassembly dengan mekaniknya, seperti itu adanya. Gitu. Ini kan kemarin apa ya? Aktuatornya kan? Berarti kan monitoring berarti aktuatornya cuma satu itu ya? Aktuatornya cuma fan itu ya, berarti ya? Iya. Nah, untuk berarti kan tinggal fan, berarti cuma untuk wadah aja, buat kotaan apa ya, pakai barang-barang apa, sensornya ditaruh, misalnya di situ. Nah itu, intinya tinggal itu aja. Ada telurnya, udah dikasih adonannya, nah itu di monitoring. Ketika ada apa, fan-nya hidup, itu aja. Iya. Itu berarti kan cuma itu, berarti nggak ada mekanik yang banyak, cuma intinya ada box, kasih fan ya, fan kecil atau gimana, terus elektroniknya dirapikan yang rapi gitu ya. Jadi nggak ada mekanik yang sulit. Berarti untuk kelompok D tinggal ditaruh aja ya, itu ya insya Allah Mbak Dinda bisa lah. Kalau cuma kayak gitu, satu orang merangkai terus
naruh barang biar yang rapi bagaimana, dibokin atau di bagaimana ya, ditaruh yang rapi, terus buat dikasih kipas angin ya, kipas buat menyediakan suhu ya. Baik, untuk kelompok D, untuk Trelonya aktif Mbak, untuk Trelonya? Untuk Trellonya aktif, Pak. Ya. Baik, tinggal dicoba aja ya. Untuk kelompok D sering berdiskusi. Kalau Mbak Rika yang merogram, otomatis dikirim programnya ke Mbak Dinda ya. Itu yang sesuai yang saya sebutkan tadi. Begitu. Untuk kelompok D sudah bagus programnya. Kita lanjut ke kelompok E. Ya, silahkan untuk kelompok E. Untuk kelompok E apakah ada perwakilan untuk kelompok E? Mana untuk kelompok E? Hadir, Pak. Ya, silahkan. Kalau kelompok E udah ke tahap programannya, Pak, tapi sama apa ngerangkai komponennya juga masih di tahap itu, Pak. Ada kendala? Kalau sejauh ini baru hari ini belum ada kendala yang berat-berat amat, Pak. Paling kendalanya paling masangnya segala macam gitu aja, Pak. Udah mulai masang-masang ya untuk elektronik. Dan iya, Pak. Boxnya udah dibuat, box branchasnya? Sudah, Pak. Ya udah dibuat, ya sudah diatur sedemikian rupa ya. Nah itu nanti, iya, Pak. nanti beratnya pas sudah di mekaniknya ya, buka tutup grandernya. Iya. Nah itu harus dicoba, udah mulai dicoba biar tahu ya untuk kendala-kendala yang ada di mana. Nanti bisa dicari-cari referensi atau pakai dicoba sendiri ya untuk grendel buka tutup grendelnya. Ini kan nanti intinya kan itu buka tutup, ada RFID buka ya. Nah ada buzzer yang hidup ketika dipaksa atau dibuka secara paksa ya, intinya itu. Nah nanti ininya di situ. Kalau programnya sudah ada, berarti tinggal menggabungkannya tentang program dan mekanik. Untuk yang ini yang merangkai ininya siapa, Mas? Kebetulan saya sendiri, Pak. Ya sendiri. Terus mekaniknya juga? Iya, Pak. Ya nanti bisa diskusikan dengan teman-temannya jika ada yang salah atau yang kurang bagus misalnya tentang mekaniknya atau tentang pemrogramannya, atau ada misalnya ada tambahan-tambahan fitur-fitur yang lain ya, nanti itu juga bisa gitu ya. Untuk kelompok E ya berarti nggak ada masalah, masih belum ada masalah. Untuk bahan-bahannya udah datang semua belum, Mas? Sudah semua, Pak. Ya udah semua, tinggal dicoba ya, nanti iya, Pak. mesti muncul ya namanya. Iya. Trouble mesti muncul yang otomatis yang rata-rata nanti di mekaniknya ya, nanti di mekanik dicoba, tinggal dilanjutkan aja untuk progresnya untuk kelompok E. Nah untuk Trello-nya sudah diupdate nggak, Pak? Ya aktif semua berarti ya untuk ini. Nah
Jadi untuk kendalanya nggak ada ya, belum ada. Nanti pas progres pemasangan atau assembly dari elektronik dan hardware-nya. Baik, untuk tugas-tugasnya udah semua, untuk kendala-kendalanya udah ada ya untuk pertemuan kali ini. Ya, bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, untuk kelompok transistor bisa lanjut ke kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya untuk kegiatan kampus, kegiatan apa ya, terserah ya. Nanti yang bermanfaat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, karena cuacanya masih seperti ini. Itu ya, baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah datang ke pertemuan kali ini. Jika ada salah, tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak.